Oke guys, balik lagi bersama gua Sie Story. Kali ini gua akan menceritakan tentang 3 sekawan ojek online dengan chapter aset dari pertarungan. Bagian 1, menuju wilayah terlarang. Pagi itu di pangkalan ojek belakang pasar Kampung Gedong, matahari baru saja naik, menyinari aspal yang masih dingin sisa embun malam. Warung Buros, tempat nongkrong 3 sekawan ojek online itu, sudah mulai ramai dengan bau kopi hitam dan suara kompor gas yang mendesis. Asap dari gorengan tahu isi mengepul, menyatu dengan aroma kretek yang mengepul dari bibir Mang Udin. Ah, nikmat banget nih kopi Buros, ujar Mang Udin sambil menyeruput kopi panasnya dan menghembuskan asap rokok di langit-langit warung yang masih gelap. Ujang duduk di sebelahnya, mengenakan jaket ojek online yang sudah agak pudar. Headphone menggantung di lehernya sambil memainkan playlist dangdut remix dari ponselnya. Bang, ini kopi bukan sembarang kopi sih. Ini campuran Arabica, Robusta, sama kenangan pahit, cengir Ujang sambil menyenggol Saipul. Saipul, seperti biasa, sedang sibuk menyiapkan kamera vloggingnya di atas meja. Ia menyalakan mode selfie dan mulai berbicara dengan wajah ceria. Assalamualaikum guys, hari ini kita mau narik dulu. Siapa tahu dapat penumpang yang unik. Tapi jangan yang horor lagi dong ya. Cukup Rara yang kemarin aja. Belum sempat melanjutkan kalimatnya, ketiga ponsel mereka bergetar serempak. Notifikasi masuk. 3 layar menyala. 3 notifikasi ojek online dan 3 lokasi penjemputan berbeda. Tapi tujuannya, kata Ujang, Mang, ente dapat orderan di mana? Kata Ujang sambil membuka aplikasinya. Mang Udin mengerutkan dahi. Ini aneh. Dapat orderan dari depan pom bensin, tapi tujuannya cuma ditulis wilayah timur ujung Kencana. Lah, itu mah bukan area biasa. Lalu Ujang mengecek miliknya. Wah, punya aneh juga. Dari gang depan minimarket, tapi tujuannya mirip. Kawasan Timur Kencana. Emang ada kawasan kayak gitu ya? Saipul juga menoleh. Hah? Sama dong. Punya gue juga tujuannya ke daerah itu. Tapi kenapa titik penjemputannya beda? Jangan-jangan prank deh. Tapi siapa juga yang mau ngeprank 3 ojek sekaligus? Dan kenapa tujuannya hampir sama ya? Karena rasa penasaran lebih kuat dari akal sehat, mereka bertiga pun menyetujui untuk menjemput masing-masing penumpangnya. Mereka berangkat dari pangkalan dengan semangat berbeda. Saipul, masih dengan kamera vlognya menyala, berkata sambil mengendarai motornya. Guys, ini aneh banget sih. 3 driver dapat tujuan yang hampir sama, tapi titik penjemputannya beda. Ini gue lagi menuju ke depan toko bangunan yang udah tua. Ini katanya drivernya sudah nunggu di sana. Ia pun berhenti tepat di depan toko. Di depannya ada seorang pria berbadan tegap, berjaket kulit hitam menunggu sambil melihat jam. Mas Saiful ya? Iya benar. Ayo naik bang, kata Saiful. Sementara itu, Ujang berhenti di depan gang sempit. Seorang cewek berjaket hitam, helm full face, sudah berdiri dengan motor trailnya. Bang Ujang ya? Saya nebeng aja ya. Katanya nanti ketemu teman saya di lokasi. Ujang mengangguk dengan sedikit ragu. Biasanya kalau orderan barengan gini ada sesuatu yang gak beres. Sedangkan Mang Udin yang paling senior menjemput seorang pria tua berpakaian ala preman ormas dengan suara serak dan tatapan tajam. Nama saya Pak Oji. Saya gak banyak bicara bang. Antar saya aja ke titik itu. Kita gak usah ngobrol di jalan. Mang Udin cuma menjawab dengan menggumam. Tapi matanya mencatat satu hal. Penumpangnya membawa tokat besi bersembunyi di balik jaket.
Perjalanan ke titik tujuan dimulai. Arah GPS mengarahkan mereka ke wilayah perbatasan kota. Daerah yang sudah lama jarang dilalui ojek karena katanya rawan begal dan tanda kutip urusan organisasi. Jalannya mulai sempit. Aspalnya berganti dengan batu-batu kerikil yang kasar dan kiri kanan ada semak liar. Di tengah perjalanan, sinyal ponsel mulai menghilang. Loh, kok sinyal hilang ya guys? Kata Saipul sambil celingukan, sambil merekam jalanan yang sepi dan hutan kecil di kanan kiri. Aduh, ini fix horror sih. Fix horror ini mah, kata Saipul. Di sebuah perempatan kecil, ketiganya secara tak terduga bertemu. Mereka berhenti bersamaan, saling menatap dengan raut bingung. Loh Mang, ini serius? Penumpang ente juga kesini, kata Saipul. Mang Udin mengangguk. Tapi ini lebih dari sekedar penumpang, Pul. Ini orang kayaknya bukan sekedar naik ojek. Belum sempat mereka bertanya lebih lanjut, teriakan keras terdengar dari arah utara. Deru motor-motor besar melaju cepat menuju mereka. Suara knalpot racing bercampur dengan pekikan orang yang membawa pentungan, rantai, dan atribut ormas serta geng motor. Penumpang mereka turun dari motor dan secara mengejutkan berlari ke arah kelompok masing-masing. Wah, gawat. Ini ternyata perang antar geng, Bang, jerit Ujang. Bagian 2. Pertarungan pecah. Suasana berubah drastis hanya dalam hitungan detik. Yang semula hanya hening dan sepi di tengah hutan kecil kawasan Timur Kencana, kini bergemuruh dengan deru mesin motor dan teriakan-teriakan liar yang menggema di seluruh penjuru. Dari arah utara, puluhan motor dengan bendera hitam bertuliskan Geng Garuda Malam melaju kencang, membawa pengendara berjaket kulit dan rantai besi melilit di pinggang mereka. Dari arah sebaliknya, muncul kelompok berpeci, berpakaian putih krem, dengan logo ormas keagamaan di lengan mereka. Mereka membawa pentungan kayu dan sorban yang dililit di leher. Di antara dua kelompok itu, berdirilah 3 sekawan kita, Saipul, Ujang, dan Mang Udin, yang kini menyesal tidak mengecek ulang detail orderan sebelum berangkat. Astagfirullah, kita nyasar ke medan perang apa nih? Astagfirullah, kita nyasar ke medan perang apa nih? Desis Mang Udin sambil menahan rokok yang nyaris jatuh dari mulutnya. Bang, mending kita putar balik aja deh. Ujang panik, hendak menyalakan motornya, tapi tiba-tiba penumpang mereka semua balik lagi. Bang Saipul, bantu saya bentar ya. Cuma jaga motor aja kok, gak lama, kata pria berjaket hitam sambil nyodorin helm dan kunci motor sport 250cc. Bang Ujang, tolong jagain speaker ini, nanti dipakai buat takbir kemenangan, ujar cewek berjaket hitam sambil nurunin sound portable dari tas. Bang Udin, ini benderanya, tolong kibarkan pas kami mulai serang ya, kata Pak Oji dengan tenang, menyerahkan bendera hitam besar bertuliskan hidup atau mati. Dan dengan itu, penumpang mereka semua larut dalam kerumunan. Teriak menggema, serang! Brak! Pertarungan pecah. Motor-motor sengaja ditabrakkan. Pentungan berbenturan dengan rantai besi. Dan di kejauhan suara toa bersaut-saut antara orasi keagamaan dan teriakan kebebasan jalanan. 3 sekawan hanya berdiri di tengah, terjebak dan kebingungan. Mereka saling memandang dan secara refleks melangkah ke sisi yang berbeda. Saipul bersembunyi di balik warung kosong sambil tetap merekam kejadian dengan kamera vlognya. Ujang bersembunyi di balik tumpukan ban bekas sambil membisiki AI Google-nya cara cepat kabur dari bentrokan geng. Mang Udin justru duduk santai di atas motornya, nyender sambil nyalain rokok lagi. Udah kayak zaman dulu pas demo tahun 98.
Tapi yang ini lebih brutal, kata Mang Udin. Namun semuanya berubah saat petugas keamanan tak resmi dari dua kelompok mulai mencurigai keberadaan mereka. Siapa tuh? Wartawan? Jangan-jangan Intel tuh. Tiba-tiba beberapa orang dari kedua sisi mereka mulai mendekati mereka. Mendekati ojek online. Ujang langsung berteriak, "Kita cuman ojek bang, sumpah demi Tuhan." Tapi terlambat. 3 sekawan malah ditarik ke tengah medan laga. Saipul dilempar helm. Lalu diteriaki, "Lu sekarang bagian dokumentasi geng Garuda Malam. Rekam, upload, viralin." Ujang dipaksa duduk di belakang speaker dan bertugas nyetel backsound heroik di setiap salah satu kubu menang duel. Mang Udin lebih gila lagi. Diberi megafon, "Mang, orasi dong, biar masa makin panas." Dengan suara berat, dia mulai. Kata Mang Udin, "Woi kalian semua, mau sampai kapan ribet beginian? Bensin mahal, cicilan naik. Udah, yang penting jalanan jangan macet. Saya mau narik nih." Mereka semua terdiam, saling memandang. Ajaibnya, orasinya malah menyulutkan semangat. Beberapa orang dari dua kubu mulai meneriaki yel-yel baru. "Bebaskan jalan untuk driver. Gaji driver gak sebanding." Tiba-tiba bentrokan berubah jadi semacam aksi demo. Namun suasana kembali memanas saat seseorang, entah dari geng atau ormas, melempar petasan ke arah Saipul yang sedang pegang kamera. Petasan meledak di dekat helmnya. "Wah, kamera gua!" Saipul ngamuk. Ia berdiri, menggenggam tripod seperti senjata dan melawan. Tripod itu mengenai helm salah satu anggota geng, lalu disusul oleh pukulan dari Ujang dengan speaker portable. Mang Udin pun ikut turun tangan, menggertakkan dengan jurus lamanya, sapu lidi beringas, yang hanya berupa pukulan acak tapi penuh karisma senior. Dan ajaibnya, orang-orang dari kedua pihak mulai menghormati mereka. Stop bertarung. Seseorang berteriak, "Woi, 3 driver ini berani. Mereka pemimpin netral." Lalu satu-satu dari geng motor dan ormas menghampiri dan berkata, "Bang," respect sambil nepuk dada mereka, "Bang, karena lo bikin masa tenang, Bang Udin, ini jaket kulit limited edition yang buat tempur nih. Gua kasih ke lo ya bang." Mang Udin nerima jaket kulit limited, guys. Setelah kekacauan mereda dan perjanjian damai dilakukan, 3 sekawan berdiri tengah lapangan tanah yang berantakan dengan motor baru yang dikasih oleh anggota geng. "Wah, lumayan nih," kata Mang Udin. "Ya udah, bawa aja nanti ke pangkalan," kata si Saipul. Saipul membuka kamera lagi. "Guys, gue gak tahu harus ngomong apa nih. Tadi kita niatnya cuma narik doang." Ujang mengangkat tangan. "Gue sih happy, asal gak ketemu polisi." Mang Udin menyalakan rokok ketujuhnya hari ini dan berkata, "Ya, ini namanya rezeki jalanan." Bagian 4, hadiah tak terduga. Langit mulai memerah keemasan saat matahari bersiap tenggelam. Suara sirine polisi dari kejauhan mengabur perlahan, pertanda bahwa aparat akhirnya tiba dan mengurai kekacauan. Jalanan yang tadi penuh teriakan
klakson, dan deru knalpot kini menyisakan puing-puing, coretan cat semprot, dan helm-helm yang tergeletak tanpa pemilik. Saipul duduk di trotoar dengan napas masih memburu. Tangan kirinya memeluk kamera vlog yang entah bagaimana masih utuh. Ujang bersandar pada tiang listrik sambil meraba pelipisnya yang sedikit benjol. Sementara Mang Udin jongkok, mengeluarkan rokok dari balik kantong jaketnya yang kini penuh sobekan kecil. Ini mah mesti ngopi dulu biar gak trauma, gumam Mang Udin sambil menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Bang, tadi mah asli, itu tembakan beneran ya? Tanya Ujang sambil menatap kosong ke arah motor yang sudah terguling dan tak bisa nyala lagi. Saiful menyeringai kecil. Yang penting footage aman, Jang. Viewer pasti suka. Ini vlog terbaik gua sepanjang sejarah. Belum sempat Ujang menanggapi, sebuah mobil SUV hitam dengan kaca film legam berhenti tepat di depan mereka. Pintu terbuka. Menampakkan seorang pria tua dengan jas hitam. Rambut disisir rapi ke belakang, kelimis, dan wajah datar tanpa ekspresi. Di belakangnya tampak beberapa pria berjas lainnya, berdiri tegap seperti pengawal. Permisi, ucap pria tua itu dengan suara berat. Kalian bertiga yang tadi ikut menyelamatkan situasi ya? Tanya pria itu. Tiga sekawan saling pandang. Mang Udin mengangkat alis. Yang nyelamatin mah bukan kita, Pak. Kita cuman nyasar aja. Tapi pria itu hanya tersenyum tipis. Justru karena kalian nyasar dan tetap bertahan di tengah baku hantam, itu sudah menunjukkan keberanian. Ia memberi isyarat, dan salah satu pegawainya membuka bagasi mobil. Di dalamnya tertutup kain hitam, terparkir sebuah motor trail modifikasi yang tampak gahar dengan bodi hitam doff, ban besar, dan tulisan kecil di stiker depan. Edisi terbatas, hanya untuk orang nekat. Motor ini semula kami siapkan untuk anggota geng kami yang paling loyal. Tapi kalian membuktikan sesuatu yang tidak dimiliki sebagian besar dari mereka. Nyali, spontanitas, dan sedikit keberuntungan. Ujarnya sambil melirik Saipul yang masih memegang kamera. Anggap ini penghargaan kecil. Kalau nggak mau ya kami ambil kembali saja, katanya santai. Mang Udin berdiri, memukul-mukul celananya. Jangan, Pak, jangan diambil. Kami terima kok. Kami terima dengan bismillah. Tapi motor cuma satu, Din, kata Ujang. Tenang, ntar gue doain dapat motor juga ya pas Jumatan, balas Mang Udin lirih. Saipul mendekati motor itu, matanya berbinar. Ia mengelus bodi motornya seperti sedang menyentuh artefak langka. Ini bisa buat konten banyak episode, bro. Pria itu lalu mengeluarkan selembar kartu nama. Kalau suatu saat kalian ingin masuk ke dunia yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih menguntungkan, datang ke alamat ini. Tapi pastikan kalian siap mental. Dia melirik ke Saipul, Ujang, dan Mang Udin satu persatu, sebelum kembali masuk ke dalam mobilnya dan melaju perlahan, menghilang di tikungan. Malam itu di pangkalan, mereka kembali duduk di bangku panjang dekat warung. Motor baru diparkir megah di depan mereka. Ibu warung sampai melongo, buros, menyangka mereka habis menang undian. Gimana ceritanya tuh bisa dapat beginian? Tanya Bu Ros sambil menyuguhkan gorengan. Ujang memegang pelipis. Bu, jangan cerita dulu deh.
Nyawa kita barusan aja jadi taruhannya. Mang Udin hanya tertawa kecil sambil menyeruput kopi. Pokoknya mah dari sekarang kita jangan asal nerima orderan deh kalau misalkan ke arah barat daya pas sore-sore. Saipul menyalakan kameranya, mengarahkan ke wajah mereka bertiga. Teman-teman, ini vlog penutup hari ini nih. Kita baru saja dapat motor baru. Nyaris kejeduk polisi sih, dan ketemu orang misterius. Yang paling penting, kita masih tetap hidup. Ia berhenti sejenak, lalu berkata, tapi kayaknya ini baru permulaan.